Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meringankan beban yang kau simpan sendiri. Semoga Allah menghadirkan hening agar hati kembali rapi. Kali ini kita akan menyusuri satu nama yang ketika disebut Mekah seperti menahan nafas. Nama itu bukan hanya tokoh perang, nama itu adalah pelindung. Pada saat kebenaran baru saja lahir, lalu disambut dengan ejekan dan luka. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau paman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga saudara sepersusuan, dan ketika Quraisy merasa bebas menyakiti, Sayyidina Hamzah hadir sebagai pagar yang membuat mereka mulai berhitung. Dalam satu video panjang ini, kita akan mengikuti kisah beliau dari awal sampai akhir. Kita mulai dari nasab dan masa muda di kota Mekah. Lalu, kita masuk ke detik masuk Islam yang mengubah suasana kota. Setelah itu, kita susuri rumah tangga, istri dan anak-anak beliau. Kita lanjut ke peran beliau dalam fase Madinah, kemudian Badar, hingga Uhud, tempat beliau syahid dan meninggalkan duka yang sangat dalam di hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi kisah ini dalam sesi-sesi pembahasan agar alurnya rapi, namun tetap satu perjalanan utuh, satu video, satu arah. Bismillah, kita mulai. Sebelum kita masuk ke medan perang, kita perlu mengenal dulu rumah tempat beliau berasal, karena Sayyidina Hamzah bukan sosok yang muncul dari ruang kosong. Beliau tumbuh dari sebuah garis nasab yang membuat namanya dihormati. Bahkan sebelum beliau masuk Islam, nama lengkap beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Beliau Quraisy dari Bani Hashim. Di Mekah, Bani Hashim bukan keluarga biasa, teman-teman sekalian. Mereka dikenal sebagai penjaga kehormatan, penjaga kebaikan, dan penjaga martabat. Ayah beliau, Abdul Muttalib, adalah tokoh besar Mekah, sosok yang disegani dan menjadi tumpuan Bani Hashim. Maka, Sayyidina Hamzah tumbuh dengan satu hal yang kuat sejak muda, yaitu wibawa. Bukan wibawa yang dibuat-buat, tapi wibawa yang lahir dari posisi keluarga dan cara beliau membawa dirinya. Ibu beliau bernama Halah binti Huwaib dari Bani Zuhrah, dan ini memberi satu lapis kedekatan lagi dengan Rasulullah, karena Bani Zuhrah juga adalah kabilah dari jalur ibu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hamzah dekat dengan Nabi bukan hanya karena beliau paman dari jalur ayah, tapi juga punya hubungan kekerabatan dari sisi jalur ibu. Namun, kedekatan Sayyidina Hamzah dengan Rasulullah Muhammad SAW tidak berhenti di situ. Ada ikatan yang lebih lembut, tapi sangat kuat dalam syariat. Ikatan persusuan. Rasulullah Muhammad SAW pernah disusui oleh seorang perempuan bernama Thuwaibah radhiyallahu anha, dan Thuwaibah juga menyusui Sayyidina Hamzah. Karena itu, Sayyidina Hamzah adalah saudara sepersusuan Rasulullah Muhammad SAW. Hubungan yang menjadikan keduanya seperti keluarga, bukan hanya dalam cerita, tapi dalam hukum dan kehormatan. Kunyah Hamzah yang masyhur adalah Abu Umarah, dan gelar yang paling dikenal umat adalah Asadullah, singa Allah. Gelar ini nanti tidak lahir dari cerita kosong. Ia lahir dari hari-hari ketika Sayyidina Hamzah berdiri saat banyak orang memilih menepi. Sesi pertama ini kita pasang sebagai pondasi, karena setelah kita mengenal akar beliau, kita akan lebih paham mengapa kehadiran Sayyidina Hamzah begitu penting. Di Mekah, satu nama yang disegani bisa mengubah cara orang berbicara, dan ketika nama itu memilih Islam, sejarah pun bergerak. Mekah sebelum Islam adalah kota yang keras, teman-teman sekalian. Kota dagang, kota kabilah, kota yang menilai manusia dari nama, keberanian, dan posisi. Di sana, kehormatan bukan hanya kata,
Ia dijaga, dipertaruhkan, dan bila perlu dibela dengan tubuh. Beliau dikenal sebagai lelaki yang kuat. Tubuhnya terlatih, tangannya terbiasa memegang busur, langkahnya mantap. Sayyidina Hamzah adalah pemburu, dan berburu di tanah Arab bukan hanya kegiatan mengisi waktu. Berburu adalah sekolah kesabaran, ketepatan, dan keberanian. Orang yang terbiasa menunggu sasaran dengan tenang tidak mudah goyah ketika berhadapan dengan manusia. Sayyidina Hamzah juga dikenal sebagai penunggang kuda yang baik dan petarung yang disegani, namun yang membuat orang Mekah berhati-hati bukan hanya kekuatan fisiknya. Ada sesuatu dalam diri Sayyidina Hamzah yang membuat orang berpikir dua kali sebelum bersikap sembarangan. Itu adalah wibawanya. Beliau tidak suka bicara, tidak gemar berdebat, tapi ketika Sayyidina Hamzah hadir, suasana sering berubah. Percakapan menjadi lebih tertib, nada suara diturunkan, bukan karena takut semata, tapi karena orang tahu Sayyidina Hamzah tidak suka penghinaan dan tidak mentolerir sikap melampaui batas. Watak ini terbentuk sejak muda. Sayyidina Hamzah memiliki naluri menjaga kehormatan, terutama kehormatan keluarga, dan Bani Hashim adalah nama besar yang kemudian Sayyidina Hamzah adalah salah satu wajah yang menjaga nama itu tetap tegak di tengah Quraisy. Di masa yang sama dengan Rasulullah Muhammad SAW tumbuh di lingkungan yang sama. Sayyidina Hamzah melihat Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW sejak kecil, melihat cara beliau berbicara, cara beliau menepati janji, cara beliau menjauh dari kebiasaan kotor yang lazim di Mekah. Dan ini semua membekas. Bagi Sayyidina Hamzah, Rasulullah Muhammad SAW bukan keponakan yang lemah. Beliau adalah sosok yang bersih, sosok yang tidak pantas diperlakukan dengan hina. Maka ketika risalah datang dan orang-orang mulai berani mengejek, ada sesuatu di dalam diri Sayyidina Hamzah yang terusik. Belum berupa iman, belum berupa pengakuan, tapi berupa ketidakrelaan. Dan sesi ini penting teman-teman sekalian, karena ini menunjukkan satu hal. Sayyidina Hamzah tidak menjadi singa dalam semalam. Keberanian itu sudah ditempa sejak lama. Dan dari sini kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sesi tentang cinta sebelum Islam itu datang. Tentang naluri seorang paman yang tidak rela kehormatan keponakannya diinjak. Dan bagaimana naluri itu kelak menjadi pintu hidayah. Cinta Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak lahir dari satu peristiwa besar. Ia tumbuh pelan, seperti sesuatu yang sudah lama ada, lalu menguat seiring waktu. Sayyidina Hamzah mengenal Rasulullah Muhammad SAW sejak kecil. Beliau melihat bagaimana keponakannya tumbuh tanpa tipu daya, tidak ikut mabuk kehormatan Quraisy, tidak larut dalam permainan kotor pasar Mekah. Rasulullah dikenal jujur, tenang, dan menjaga diri. Bahkan orang-orang yang kelak memusuhinya pernah menitipkan harta kepadanya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menyeru kepada tauhid, Sayyidina Hamzah belum berada di barisan kaum muslimin. Namun satu hal yang sudah jelas, Sayyidina Hamzah tidak nyaman melihat keponakannya diperlakukan dengan hina. Perbedaan pendapat adalah satu hal, menginjak kehormatan adalah hal lain. Quraisy mulai mengejek, mulai melontarkan kata-kata kasar, mulai berani menyakiti. Mereka tidak lagi berhenti pada penolakan. Mereka ingin menjatuhkan agar dakwah ini terlihat kecil, agar Rasulullah Muhammad SAW terlihat sendirian. Di titik inilah naluri seorang paman bekerja. Sayyidina Hamzah bukan orang yang gemar mencampuri urusan orang lain. Tapi ketika kehormatan keluarga diinjak, beliau tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Apalagi yang disakiti adalah seorang yang beliau tahu bersih, jujur, dan tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Sayyidina Hamzah menyaksikan satu hal yang juga menggetarkan. Rasulullah Muhammad SAW tidak membalas, tidak memaki, tidak mencari keributan. Beliau tetap tenang, tetap sabar, tetap lurus.
Dan bagi Sayyidina Hamzah, ini bukan tanda kelemahan, ini tanda kekuatan yang berbeda, yaitu kekuatan hati. Maka sebelum Islam masuk ke dalam dada Sayyidina Hamzah, ada sesuatu yang sudah berdiri di sana. Rasa hormat, rasa cinta, dan rasa yang tidak rela melihat kebenaran diinjak oleh kesombongan. Di Mekah, nama Hamzah mulai berfungsi sebagai pagar. Tidak semua orang berani berbicara sembarangan ketika beliau ada. Tidak semua orang berani melangkah terlalu jauh, karena mereka tahu Hamzah tidak suka penghinaan dan tidak menunda bila kehormatan dilukai. Dan sesi ini adalah jembatan dari cinta yang diam menuju keputusan yang akan mengubah arah hidup. Karena akan datang satu hari, satu peristiwa ketika penghinaan itu mencapai puncaknya. Dan pada saat itu, Sayyidina Hamzah tidak akan lagi diam. Hari itu, Mekah berjalan seperti biasa. Pasar ramai, orang-orang berbincang. Sebagian tertawa, sebagian bersih tegang. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu peristiwa yang akan mengubah banyak hal. Rasulullah Muhammad SAW mengalami penghinaan dari Abu Jahal. Bukan perbedaan pendapat, bukan dialog, tapi kata-kata kasar yang dilontarkan tanpa malu di hadapan orang-orang. Penghinaan yang sengaja dilakukan karena Abu Jahal merasa tidak ada yang akan membela. Peristiwa itu tidak berhenti di sana, teman-teman sekalian. Kabar bergerak dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Saat itu Sayyidina Hamzah baru kembali dari berburu. Tubuhnya masih membawa lelah perjalanan, tangannya masih terbiasa menggenggam senjata. Namun ketika mendengar apa yang terjadi, lelah itu seperti hilang. Yang tersisa adalah satu rasa yang sangat dikenal oleh Sayyidina Hamzah, yaitu ketidakrelaan. Beliau tidak menimbang lama, tidak duduk untuk berpikir panjang. Sayyidina Hamzah melangkah menuju tempat Abu Jahal berada. Di hadapan orang-orang, Hamzah menegur dengan keras. Beliau memukul Abu Jahal, bukan sebagai pamer kekuatan, tapi sebagai penegasan batas bahwa kehormatan tidak boleh diinjak begitu saja. Lalu Hamzah mengucapkan kalimat yang membuat suasana berubah. Beliau menyatakan bahwa beliau mengikuti agama Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, kalimat itu jatuh seperti batu besar di tengah keramaian. Karena Hamzah bukan orang kecil, teman-teman sekalian. Beliau bukan pengikut yang mudah ditekan. Beliau adalah sosok yang disegani oleh Quraisy. Dan ketika sosok seperti Sayyidina Hamzah berdiri di sisi Rasulullah, maka mulai berhitung mereka itu. Apakah keputusan itu lahir dari emosi sesaat? Banyak orang bertanya seperti itu. Namun sejarah menunjukkan keputusan Sayyidina Hamzah tidak berhenti di lisan. Setelah hari itu, beliau tetap bersama Islam. Beliau mendengar Al-Quran, beliau menyaksikan akhlak Rasulullah, dan api yang menyala karena kehormatan berubah menjadi cahaya yang menatap karena iman. Bagi kaum muslimin yang lemah, hari itu menjadi hari yang menguatkan punggung. Mereka merasa tidak sendirian. Mereka melihat ada seorang lelaki besar yang memilih berdiri di barisan mereka. Bukan karena keuntungan, tapi karena kebenaran. Dan bagi Quraisy, hari itu adalah peringatan bahwa Islam tidak lagi berdiri tanpa penjaga, bahwa menyakiti Rasulullah kini memiliki konsekuensi yang nyata. Dari titik inilah, Sayyidina Hamzah tidak lagi hanya paman yang membela keponakan. Beliau menjadi bagian dari risalah, menjadi perisai, menjadi nama yang disebut dengan hati-hati oleh musuh-musuh Islam. Sejak hari itu, posisi Sayyidina Hamzah berubah. Bukan di mata Allah, tapi di mata manusia. Quraisy kini melihat sesuatu yang berbeda. Islam tidak lagi hanya diwakili orang-orang yang bisa ditekan dengan ejekan. Di sisi Rasulullah Muhammad SAW berdiri seorang lelaki yang mereka segani sejak lama. Namun, Sayyidina Hamzah tidak berubah menjadi sosok yang kasar. Justru Islam membuat langkah beliau lebih terukur. Keberanian yang dulu berdiri sendiri, kini berjalan bersama adab. Kekuatan yang dulu lahir dari naluri, kini diarahkan oleh iman. Dan Sayyidina Hamzah tetap tenang, tidak mencari keributan, tidak membalas setiap ejekan. Tetapi kehadiran beliau saja sudah cukup untuk mengubah suasana.
Sebagian mulut berhenti sebelum melontarkan kata kasar. Sebagian tangan ragu sebelum bergerak terlalu jauh. Karena orang-orang Quraisy tahu Sayyidina Hamzah tidak suka penghinaan. Dan beliau tidak akan diam bila batas itu dilampaui. Bagi kaum muslimin, Sayyidina Hamzah adalah rasa aman. Bukan karena mereka ingin berlindung di balik tubuh beliau, tapi karena mereka tahu kebenaran tidak lagi berdiri sendirian. Ada sosok yang siap berdiri ketika keadaan menjadi terlalu berat. Di saat yang sama, Sayyidina Hamzah semakin dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Beliau melihat bagaimana Nabi menghadapi tekanan dengan kesabaran yang konsisten. Dan di situ, iman Sayyidina Hamzah tidak lagi hanya sekedar keputusan, tapi menjadi keyakinan yang tumbuh hari demi hari. Namun, Quraisy tidak tinggal diam. Mereka menyadari selama mereka berhadapan satu persatu, tekanan itu tidak akan cukup. Maka mereka mulai memikirkan cara lain, cara yang lebih rapi, lebih sistematis, tekanan yang tidak selalu terlihat sebagai kekerasan, tapi bisa lebih menyakitkan. Dan dari sinilah ujian besar berikutnya dimulai. Ujian yang tidak hanya menguji tubuh, tapi juga kesabaran. Ujian yang akan membawa kaum muslimin ke hari-hari yang penuh kesempitan dalam satu lembah yang kelak dikenal sebagai Syib Abi Thalib. Ketika Quraisy merasa tekanan langsung tidak lagi cukup, mereka memilih jalan lain. Jalan yang lebih dingin, tapi lebih menyiksa. Mereka menyepakati boikot terhadap Bani Hashim dan orang-orang yang melindungi Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada jual beli, tidak ada pernikahan, tidak ada hubungan sosial. Seolah-olah mereka berkata, kebenaran boleh kau pegang, tapi hidup akan kami sempitkan. Maka Bani Hashim bersama kaum muslimin bertahan di sebuah lembah yang dikenal sebagai Syib Abi Thalib. Hari-hari itu di sana berjalan lambat. Makanan sulit, anak-anak menangis karena lapar. Orang-orang dewasa menahan rasa, menahan gengsi, dan menahan lelah yang panjang. Di tengah keadaan seperti itu, teman-teman sekalian, Sayyidina Hamzah tetap berada di barisan. Beliau tidak tampil sebagai pahlawan yang berpidato. Beliau hadir sebagai penjaga, sebagai tubuh yang siap berdiri bila keadaan berubah menjadi lebih buruk. Boikot ini bukan hanya ujian fisik. Ini adalah ujian batin. Tekanan untuk menyerah datang bukan dengan teriakan, tapi dengan sunyi, dengan perut kosong, dengan pertanyaan, sampai kapan semua ini akan bertahan? Sayyidina Hamzah bertahan bersama yang lain. Beliau tidak mencari jalan keluar pribadi, tidak meninggalkan barisan. Beliau tetap berada di sisi Rasulullah Muhammad SAW, menjaga, menemani, dan menjadi bagian dari keteguhan itu sendiri. Tahun-tahun boikot akhirnya berlalu. Kesepakatan itu runtuh, namun bekasnya tidak hilang. Ia meninggalkan jejak dalam jiwa dan menyiapkan kaum muslimin untuk fase berikutnya. Setelah Mekah yang sempit, Allah akan membuka jalan baru. Jalan itu bernama hijrah, dan Sayyidina Hamzah akan melangkah ke fase berikutnya dengan kekuatan yang kini tidak hanya besar, tapi juga terarah. Jadi setelah tahun-tahun berat di Mekah, Allah membuka jalan lain. Jalan itu bukan pelarian. Jalan itu adalah hijrah. Perpindahan dari tanah yang menekan menuju tanah yang memberi ruang untuk tumbuh. Madinah menyambut Islam dengan cara yang berbeda. Di sana ada kaum Ansar yang membuka rumah dan hati. Di sana Rasulullah Muhammad SAW mulai menata kehidupan. Masjid dibangun, persaudaraan ditegakkan, masyarakat disusun bukan berdasarkan kabilah semata, tetapi berdasarkan iman. Dalam suasana baru ini, Sayyidina Hamzah radhiyallahu an berdiri dengan peran yang juga baru. Di Mekah, beliau adalah perisai, dan di Madinah, beliau menjadi bagian dari barisan yang teratur. Keberanian beliau tidak lagi hanya muncul saat
marah. Keberanian itu kini berjalan dalam komando, disiplin, dan tujuan yang jelas. Ancaman Quraisy belum berhenti. Madinah masih berada dalam bayang-bayang serangan. Maka Rasulullah Muhammad SAW mulai menyiapkan pasukan. Bukan untuk menzalimi, tapi untuk menjaga. Muncul misi-misi awal, patroli, kemudian pengamanan jalur, penegasan bahwa kaum muslimin tidak lagi berdiri tanpa perlindungan. Dan Sayyidina Hamzah dipercaya dalam fase ini. Beliau ikut dalam misi-misi tersebut, bukan sebagai simbol semata, tapi sebagai sosok yang siap berada di depan ketika keadaan menuntut. Di Madinah, Sayyidina Hamzah juga menyaksikan wajah Islam yang lain, Islam yang membangun, Islam yang menyatukan, Islam yang menata kehidupan. Bukan hanya bertahan dari serangan, dan di tengah semua itu, beliau tetap dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai paman, saudara sepersusuan, dan sahabat yang setia. Fase ini adalah fase pematangan, teman-teman sekalian. Sebelum benturan besar datang, sebelum sejarah menuliskan satu nama dengan tinta darah dan kemuliaan. Karena setelah Madinah berdiri, medan besar pertama akan terbuka. Medan itu bernama Badar. Dari sini kita akan melangkah menuju hari yang mengubah arah sejarah Islam. Hari ketika barisan kecil berdiri menghadapi pasukan besar dan Sayyidina Hamzah berada di garis depan. Benturan itu akhirnya datang, teman-teman sekalian. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam barisan. Di sebuah tempat bernama Badar, dua kekuatan bertemu. Satu datang dengan jumlah besar, perlengkapan yang super lengkap, dan rasa percaya diri. Satu lagi datang dengan jumlah yang sedikit, perlengkapan terbatas, tapi hati yang yakin. Kaum muslimin tidak keluar untuk mencari perang besar. Mereka keluar dengan kesiapan seadanya, namun keadaan bergerak cepat. Dan Badar menjadi pertempuran pertama yang benar-benar menguji. Apakah iman mampu berdiri di hadapan kekuatan yang tampak lebih besar? Di hari itu, Rasulullah Muhammad SAW menata barisan. Kaum muslimin berdiri rapat. Dan di barisan depan, tampak Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Sebelum pertempuran menyebar, tradisi di Arab itu, teman-teman sekalian, mereka membuka duel. Dari pihak Quraisy, maju tokoh-tokoh mereka. Dari pihak kaum muslimin, maju tiga sosok. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ubaidah bin Al-Harith, dan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah maju dengan langkah mantap. Tidak terburu-buru, tidak ragu. Dalam duel itu, beliau berhadapan dengan lawan yang juga berasal dari Quraisy. Dan dalam waktu yang tidak lama, Sayyidina Hamzah menumbangkan lawannya. Duel itu bukan hanya pertarungan fisik, ia mengguncang mental. Ia mengirim pesan bahwa barisan kecil ini tidak datang dengan ketakutan. Setelah duel, pertempuran meluas. Dan Sayyidina Hamzah tidak mundur ke belakang. Beliau bergerak di garis depan. Setiap langkahnya menguatkan barisan. Setiap kehadirannya memberi keyakinan bahwa di hadapan ancaman sebesar apapun, ada orang-orang yang siap berdiri. Badar berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Kemenangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kemenangan yang membuat Quraisy terdiam. Bukan hanya karena kalah, tapi karena kalah dari barisan yang mereka anggap lemah. Namun, kemenangan ini juga menanam sesuatu yang lain, yaitu dendam. Bagi Quraisy, Badar bukan akhir. Badar adalah luka. Dan luka itu akan mereka bawa pulang ke Mekah. Luka itu akan mereka rawat. Luka itu akan mereka jadikan alasan untuk membalas. Dan di antara nama yang paling mereka ingat setelah Badar, ada satu yang paling menonjol. Nama itu adalah Hamzah. Karena beliau bukan hanya menang, beliau adalah simbol. Simbol bahwa Islam kini memiliki singa yang tidak mudah dijatuhkan. Dari Badar, sejarah akan bergerak menuju bab yang lebih berat. Bab yang dipenuhi dendam, siasat, dan tipu daya. Bab itu bernama Uhud. Kekalahan di Badar tidak pernah benar-benar selesai di Mekah. Ia bawa pulang sebagai duka, lalu dirawat menjadi dendam.
banyak rumah kehilangan ayah, kehilangan saudara dan anak. Banyak nama besar Quraisy tumbang. Dan bagi mereka kekalahan ini bukan hanya soal kalah perang, tapi soal runtuhnya wibawa. Maka Quraisy bersiap. Mereka mengumpulkan pasukan. Mereka menyiapkan perlengkapan. Mereka membawa amanah yang belum padam, yaitu tujuan mereka yang satu untuk membalas. Dalam persiapan itu, beberapa nama disebut dengan nada berbeda. Ada yang disebut sebagai musuh, ada yang disebut sebagai target, dan di antara nama yang paling sering muncul, ada satu yang membuat gigi terkatup rapat, Hamzah bin Abdul Muthalib. Bagi Quraisy, Hamzah bukan hanya prajurit, beliau adalah simbol luka mereka. Di Badar Hamzah berdiri di depan, di Badar Sayyidina Hamzah menjatuhkan tokoh-tokoh mereka. Maka di Uhud nanti, mereka tidak hanya ingin menang, mereka ingin menjatuhkan Sayyidina Hamzah. Disinilah muncul kisah yang masyhur tentang Wahsy bin Harbi, seseorang yang dikenal sangat mahir melempar tombak. Dalam riwayat yang banyak disebut, Wahsy dijanjikan kebebasan bila ia berhasil membunuh Hamzah. Maka sejak awal, misi Wahsy tidak datang untuk duel, ia datang untuk menunggu, mengintai, mencari satu momen. Sementara itu, di Madinah, Rasulullah Muhammad SAW menata barisan. Kaum muslimin keluar menghadapi pasukan Quraisy. Mereka menuju Uhud. Sayyidina Hamzah berada di antara mereka. Dan seperti biasa, beliau tidak memilih posisi aman. Beliau berada di depan bersama orang-orang yang siap menahan benturan pertama. Hari itu, dua pasukan berhadapan. Satu membawa dendam, satu membawa tekad menjaga. Gunung Uhud menjadi saksi bahwa pertempuran besar bukan hanya tentang senjata teman-teman sekalian, tapi tentang apa yang dibawa di dalam dada masing-masing barisan. Dan di tengah semua itu, ada sosok yang sedang diawasi dengan sabar, bukan oleh pasukan besar, tapi oleh satu tombak yang menunggu waktu. Dari sini, kita masuk ke inti pertempuran Uhud. Hari ketika Sayyidina Hamzah bertarung dengan seluruh keberaniannya. Hari ketika satu lemparan mengubah segalanya. Pagi di Uhud dimulai dengan ketegangan. Dua barisan berdiri saling berhadapan. Pasukan Quraisy datang dengan jumlah besar dan persiapan yang matang. Kaum muslimin berdiri dengan keyakinan meski tahu medan kali ini tidak mudah. Di awal pertempuran, kaum muslimin mampu menekan. Barisan Quraisy terdorong dan di garis depan, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib bergerak dengan keberanian yang sudah dikenal sejak di Mekah. Beliau tidak bersembunyi, beliau tidak menunggu, beliau maju menghadapi siapapun yang mendekat. Dalam riwayat-riwayat sirah, Sayyidina Hamzah digambarkan bertarung dengan penuh tenaga. Setiap gerakannya memberi ruang bagi barisan kaum muslimin. Setiap kehadirannya menambah keberanian orang-orang di sekitarnya. Di mata Quraisy, Sayyidina Hamzah terlihat seperti tembok yang sulit ditembus. Namun di medan perang yang sama, ada satu mata yang tidak mencari duel. Wahsy bin Harbi mengintai dari kejauhan. Ia tidak ingin berhadapan langsung. Ia menunggu satu momen ketika Hamzah berada pada posisi yang terbuka. Momen itu akhirnya datang saat Sayyidina Hamzah maju dan fokus pada pertempuran di hadapannya. Tombak itu melesat dari arah yang tidak beliau duga. Tombak itu mengenai tubuh beliau dan Sayyidina Hamzah jatuh. Dan di saat itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu gugur sebagai syahid. Di Uhud, pertempuran kemudian berubah arah. Ada kekacauan, ada barisan yang terpecah, ada luka yang bertambah. Namun kehilangan Sayyidina Hamzah adalah luka yang paling terasa. Setelah pertempuran, Rasulullah Muhammad SAW mencari para sahabat yang gugur. Dan beliau menemukan Sayyidina Hamzah. Duka itu tampak jelas. Sayyidina Hamzah bukan hanya seorang sahabat, beliau paman, beliau saudara sepersusuan, beliau pelindung, beliau bagian dari hari-hari awal yang paling berat. Para penulis sirah mencatat Rasulullah Muhammad SAW sangat berduka atas gugurnya Sayyidina Hamzah. Ini bukan hanya sekedar kehilangan seorang prajurit, ini kehilangan seseorang yang selalu berdiri ketika yang lain ragu.
Sayyidina Hamzah dimakamkan di Uhud. Dan sejak hari itu, Uhud bukan hanya nama sebuah gunung. Ia menjadi saksi gugurnya singa, saksi cinta yang dibayar dengan nyawa, saksi bahwa ada orang-orang yang tidak menawar kebenaran, meski tahu harganya sangat mahal. Dari Uhud, kisah Sayyidina Hamzah selesai secara jasad, namun pengaruh beliau tidak berhenti. Nama beliau terus hidup dan kemuliaannya terus disebut oleh umat. Gugurnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an bukan akhir dari kisah beliau. Justru sejak Uhud, nama Sayyidina Hamzah hidup dengan cara yang berbeda. Tidak lagi hadir di medan perang, tapi menetap di ingatan umat. Umat mengenal beliau dengan satu gelar yang tidak diberikan sembarangan. Asadullah, singa Allah. Gelar ini bukan muncul karena kekuatan semata. Banyak orang kuat di Mekah, banyak pula yang berani. Namun Sayyidina Hamzah menggunakan kekuatannya untuk satu hal yang jelas, menjaga Rasulullah Muhammad SAW dan melindungi risalah pada masa yang paling genting. Sayyidina Hamzah berdiri ketika Islam belum punya barisan besar. Beliau masuk Islam di saat tekanan masih liar. Beliau bertahan di masa boikot. Beliau berada di garis depan saat di Badar. Dan beliau gugur di Uhud saat banyak orang masih belajar untuk berdiri. Karena itulah kemudian para ulama dan penulis sirah menyebut Sayyidina Hamzah sebagai salah satu syuhada paling mulia. Dan dalam banyak kitab, beliau disebut sebagai Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada. Gelar ini dikenal luas dalam tradisi umat, meski para ulama tetap menjelaskan jalur dari redaksi riwayatnya dengan kehati-hatian. Namun, di balik semua gelar itu, ada satu hal yang membuat Sayyidina Hamzah begitu dekat di hati Rasulullah. Hamzah adalah keluarga, paman, saudara sepersusuan, orang yang berdiri tanpa diminta, orang yang membela tanpa menawar. Kesedihan Rasulullah atas gugurnya Sayyidina Hamzah bukan kesedihan biasa. Ia adalah duka kehilangan orang yang sejak awal menjadi pagar, orang yang hadir di saat risalah baru lahir langsung disambut luka. Umat mengingat Sayyidina Hamzah bukan sebagai tokoh yang banyak bicara. Beliau diingat sebagai sosok yang hadir tepat waktu. Ketika kebenaran diserang, beliau berdiri. Ketika Nabi disakiti, beliau datang. Ketika medan perang terbuka, beliau maju. Dan mungkin disitulah letak pelajaran paling kuat dari kisah Sayyidina Hamzah, bahwa iman tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata panjang. Kadang iman hadir sebagai tubuh yang berdiri, sebagai langkah yang tidak mundur, sebagai keberanian yang tidak mencari nama. Kisah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an termasuk kisah yang banyak disebut dalam literatur sirah dan sejarah Islam. Namun seperti banyak kisah awal Islam, detailnya datang melalui berbagai jalur periwayatan. Karena itu, penting untuk menempatkan rujukan dengan adab dan kehati-hatian. Rangka utama kisah Sayyidina Hamzah ini mulai dari nasab, masa di kota Mekah, masa Islam hingga Uhud, dapat ditemukan dalam sirah Ibnu Ishaq yang disusun ulang oleh Ibnu Hisham. Kitab ini menjadi fondasi bagi banyak penulis setelahnya. Untuk rincian biografi, keluarga, dan catatan tambahan tentang posisi Sayyidina Hamzah di tengah sahabat, rujukan penting terdapat dalam At-Tabaqat Al-Kubra, karya Ibnu Sa'ad. Kitab ini sering dipakai untuk menata detail personal para sahabat. Peristiwa Badar dan Uhud, serta konteks besar peperangan juga banyak dihimpun dalam Tarikh At-Tabari, Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibnu Katsir. Kedua kitab ini memberi gambaran luas, meski detail-detail kecil di dalamnya perlu dibaca dengan sikap selektif, sebagaimana tradisi para ulama. Untuk biografi sahabat secara khusus, nama Sayyidina Hamzah juga dibahas dalam Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, serta Syiarul A'lam An-Nubala,
karya Az-Zahabi. Keduanya membantu memastikan identitas nasab dan posisi Sayyidina Hamzah dalam barisan sahabat. Adapun penyebutan gelar seperti Asadullah dan Sayyidus Syuhada dikenal luas dalam tradisi umat dan disebut dalam berbagai kitab. Namun para ulama juga menjelaskan perbedaan redaksi dan kekuatan jalur riwayatnya. Karena itu, dalam penuturan ini kita memegang makna besarnya tanpa memaksakan detail yang tidak disepakati. Pada bagian-bagian yang menyentuh peristiwa sensitif seperti syahidnya Sayyidina Hamzah dan perlakuan terhadap jasad beliau, penuturan dijaga tetap singkat dan beradab. Tujuannya bukan untuk mengguncang emosi dengan detail, tapi untuk menjaga kemuliaan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dengan rujukan dan batasan ini, kisah Sayyidina Hamzah disampaikan sebagai narasi sejarah yang jujur, sekaligus sebagai amanah ilmiah. Tidak dilebihkan, tidak dikurangi, dan tidak dibelok-belokkan dari tujuan utamanya. Kisah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an selesai di Uhud. Namun jejaknya tidak berhenti di sana, karena ada orang-orang yang kepergiannya justru membuat maknanya menetap lebih lama. Sayyidina Hamzah tidak dikenal sebagai orang yang banyak bicara. Beliau dikenal sebagai orang yang hadir ketika Rasulullah Muhammad SAW disakiti, hadir ketika kaum muslimin merasa sendirian, hadir di barisan depan saat berdiri berarti mempertaruhkan nyawa. Beliau masuk Islam bukan karena dunia menawarkan apa-apa. Beliau masuk Islam ketika tekanan masih liar, ketika ejekan masih keras, ketika memilih iman berarti siap kehilangan kenyamanan. Dan sejak saat itu, beliau tidak menoleh ke belakang. Ada cinta yang cukup disimpan di hati, namun ada cinta yang menuntut tubuh untuk ikut berdiri. Sayyidina Hamzah memilih cinta jenis kedua, cinta yang tidak banyak menjelaskan, tapi selalu datang tepat waktu. Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki. Quran Surat Al-Imran ayat 169. Ayat ini bukan hanya bacaan bagi Sayyidina Hamzah. Ia adalah kenyataan. Karena orang-orang seperti Sayyidina Hamzah mungkin telah gugur di medan perang, tapi keberaniannya tetap hidup. Namanya tetap disebut dan sikapnya tetap mengajarkan sesuatu tanpa perlu suara. Jika suatu hari kamu merasa sendirian menjaga yang benar, ingatlah Sayyidina Hamzah. Jika suatu hari kamu merasa kebenaran terasa mahal, ingatlah Sayyidina Hamzah. Jika suatu hari kamu ragu, apakah berdiri itu sepadan dengan resikonya, ingatlah Sayyidina Hamzah. Karena beliau berdiri saat berdiri itu tidak populer. Beliau memilih iman saat iman belum menjanjikan apa-apa selain ujian. Semoga Allah meridhai Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah menumbuhkan di hati kita keberanian yang lurus, cinta yang jujur, dan adab yang tetap terjaga apapun medan perang yang kita hadapi. Dari kami, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.